Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita membaca dari Injil Lukas bab 18 dengan judul perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengatakan, kita pergi ke Yerusalem untuk menggenapi apa yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia. Anak Manusia ini siapa? Anak Manusia adalah Yesus. Anak Manusia adalah Tuhan Yesus. Kenapa disebut Anak Manusia? Karena Yesus adalah 100% manusia yang lahir dari rahim Maria, ibunya. Maria adalah istrinya Yusuf. Ya, bukan Maria yang lain ya. Kalau yang agama lainnya itu mengatakan Maria itu saudaranya Harun, padahal Harun itu zamannya Musa ya. Musa itu beribu-ribu tahun sebelum Tuhan Yesus ya. Jadi tidak akurat ya. Kalau ini benar, kalau Injil Lukas ini benar ya, akurat, apa adanya, fakta sejarah. Yesus adalah anak manusia sebab lahir dari rahim Maria, ibunya. Disebut anak manusia. Tetapi Yesus juga adalah Tuhan. Kenapa? Lihat ini. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Jadi Anak Manusia ini yang adalah Yesus, yang adalah Tuhan, itu menggenapi apa yang ditulis oleh para nabi sebelumnya, nabi dari Israel. Para nabi itu menulis tentang Yesus ya, nubuatan bahwa Tuhan akan hadir, akan datang. Jadi ini wujudnya. Ini hanya digambarkan sebagai Tuhan Yesus, ini pemeran film. Yesus manusia. Kalau dulu sudah ada kamera foto, sudah bisa difoto, wajahnya ada. Manusia kok. Manusia punya wajah. Yang tidak punya wajah itu bukan manusia, itu hantu. Kalau manusia punya wajah, bisa digambarkan. Ini menunjukkan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Sebab Tuhan Yesus ini menggenapi apa yang ditulis oleh para nabi. Dalam perjanjian lama itu ditulis ya. Lalu dalam perjanjian baru itu menggenapi ya. Jadi ditulis kesaksian sejarah apa adanya, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ditulis di dalam perjanjian baru. Termasuk kisah para rasul. Apa yang dialami oleh para rasul, para murid Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian ya, menebus dosa manusia. Kenapa Yesus mati? Sebab Yesus menebus dosa manusia, menggantikan korban kambing, korban sapi, korban sembelihan itu diganti oleh Tuhan Yesus. Sudah korban yang sempurna, tidak perlu lagi korban kambing, sapi, berbagai macam hewan dan sebagainya. Yesus juga memberikan nubuat ya, sebab Yesus tahu apa yang akan terjadi. Jangan dibilang Yesus tidak tahu. Yesus juga tahu sebetulnya hari kiamat itu tahu, tapi Yesus tidak mau memberitahu. Sebab Yesus kalau nanti tahu, nanti orang-orang kan mendesak Yesus, kapan nih tanggalnya, kapan Tuhan Yesus. Yesus tahu, Yesus Tuhan ya tahu, nggak mungkin dia, tapi dia tidak mungkin memberitahu. Ngapain memberitahu? Itu bukan urusanmu. Sebab urusanmu adalah berjaga-jaga. Sebab hari Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Yang datang seperti pencuri. Kamu harus selalu siap siaga ya.
Kalau Tuhan Yesus memberitahu nanti hari kiamat tanggal segini, tahun segini, jam segini, kita akan menganggap masih lama, masih beberapa tahun, kita terus bersenang-senang saja, kita terus berbuat dosa. Nanti baru satu hari sebelum hari kiamat kita bertobat. Gak bisa seperti itu, keenakan namanya ya. Gak mungkin Tuhan Yesus memberitahu kapan hari kiamat, gak mungkin. Tapi Tuhan Yesus tahu, sebab Tuhan Yesus sekarang sudah bersama Bapa, ya tahu kapan hari kiamat. Di dunia memang tidak tahu, karena tidak perlu manusia tahu, nggak perlu, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah wartakanlah Injil. Itu dia. Yesus tahu, sebab Yesus berkomunikasi dengan Bapa ya. Yesus sebagai manusia, sebagai daging ini bisa berkomunikasi dengan Bapa. Kalau mau tahu pasti tahu. Walaupun ditulis anak manusia tidak tahu kapan harinya ya. Ya karena anak manusia masih manusia. Dan itu bukan urusan manusia untuk mengetahui hari kiamatnya. Yang penting bagi manusia adalah selalu berjaga-jaga. Jadi anak manusia tidak tahu kapan hari kiamat. Jadi kamu berjaga-jagalah ya. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah bersama Bapa, Yesus ya tahu. Tidak ada yang bisa mendesak Yesus, Tuhan Yesus kapan hari kiamatnya? Tidak akan dikasih tahu. Meskipun sekarang Tuhan Yesus tahu kapan hari kiamat, tidak akan kita dikasih tahu, tidak akan. Untuk itu kita disuruh berjaga-jaga selalu, sebab kematian kita, hari kiamat kita datang seperti pencuri. Jadi sebaiknya kita selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Yesus mengatakan penderitaannya yang akan dialami ya. Yesus akan diserahkan ke bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dihina, diludahi, diolok-olok. Sampai sekarang juga masih ya, pengikut Yesus kan diolok-olok, dihina, diludahi. Bahkan itu ada tuh yang di penjara lalu dilumuri kotoran manusia itu kan. Itu jahat sekali itu ya. Mereka tidak sadar ya, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menganggap diri mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal. Ya ini, mereka tidak mengenal Tuhan ya. Sebetulnya ini jangan kata Allah ini. Tuhan Yesus, ya, mengenal Tuhan Yesus. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi ya sudahlah, yang menggunakan istilah Allah. Jadi Yesus akan disesah, dibunuh. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Yesus akan bangkit. Benar bangkit. Itu membuktikan Yesus adalah Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi murid-muridnya ini tidak percaya, tidak mengerti, bukan tidak percaya, tidak mengerti maksudnya apa ya. Ya kita bisa membayangkan kalau kita hidup di masa Yesus itu, Yesus berkata seperti ini, maksudnya apa Tuhan Yesus? Saya nggak tahu. Ya nanti dijalani akhirnya tahu ya, ternyata Yesus mengatakan mengenai kematian dia. Dia harus menebus dosa manusia, dibunuh, disiksa, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Jadi bagi saudara yang belum percaya atau yang bukan pengikut Kristus selalu mengolok-olok, kok Tuhan mati? Tuhan tidak mati, Tuhan bangkitnya. Ya dia tubuhnya, fisiknya mati memang, tapi lalu dibangkitkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang di dalam tubuhnya Yesus itu membangkitkan dirinya. Jadi seolah-olah Yesus dibangkitkan oleh Tuhan, sehingga Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus memiliki tubuh fisik juga. Ya, Tuhannya itu di dalam dirinya membangkitkan fisiknya. Dia bangkit, lalu dikonversi tubuhnya menjadi tubuh ilahi, tubuh surgawi ya. Tubuhnya setelah dibangkitkan itu menjadi tubuh surgawi ya. Dia bisa pindah-pindah ke tempat yang beda karena sudah bisa dibilang tidak terikat ruang dan waktu lagi, karena tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Makanya Yesus bisa berada menampakkan diri. Ketika di rumah para murid dikunci semua, tiba-tiba Yesus hadirnya. Itulah tubuhnya sudah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Itu membuktikan Yesus adalah Tuhan. Bagi saudara, bagi Anda yang masih belum saja percaya, percayalah ya. Ini untuk kebaikan dan keselamatan Anda sendiri. Bagi saudara yang ingin menambahkan sesuatu, bisa ditulis di kolom komentar.
Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop terakhir dari Injil Lukas bab 18. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.